Kamu cobain deh. Kamu cobain kerangnya. Enak deh. Enak kan? Enak. Terima kasih ya Allah. Rumah tangga seperti inilah yang aku inginkan. Aku mohon jangan ada yang mengganggu kami lagi. Semoga setelah melewati sesi konsultasi bersama Vira, aku bisa melewati semua ini dengan lebih tenang. Dan yang terpenting, aku bisa belajar untuk tidur nyenyak malam ini. Dan semoga sesi berikutnya dengan Vira bisa bikin aku berani untuk bicara yang sebenarnya, yang terjadi antara aku dan Mas Emil ke Mas Lingga. Mau cobain lagi gak? Oh iya, tadi aku belum nanya soal Alia ke Mas Lingga. Tanya sekarang aja deh. Mas. Aku sebenarnya dari tadi pengen nanya sama kamu. Nanya apa? Si Alia datang ke perkebunan buat ketemu kamu soal apa? Terus dia kok tadi nggak ada? Dia udah pulang apa gimana? Udah lah, Rin. Nggak usah dibahas, nggak penting. Ya kalau nggak penting ngapain dia sampai samperin kamu buat ajak kamu ngomong? Penting dong. Kalau nggak penting ya mendingan dia ngurusin magic ovennya itu dong. Sebenarnya tadi Alia datang buat ngasih tahu aku soal kalung kamu. Soal kalung aku. Kenapa kalung aku? Iya, Alia bilang kalau kalung kamu ada di Emil. Dia beneran ngomong gitu? Iya, tapi aku nggak begitu aja percaya kok. Lagi pula buktinya kan itu kalungnya kamu pakai. Makanya aku bilang nggak penting, nggak usah dibahas ya. Yuk, lihat lagi. Alia tahu dari mana kalung itu ada di Mas Emil? Mbak, mau pesan? Isi. Iya, silakan Neng. Sebentar ya. Saya Caesar salad, terus minumnya mineral water ya. Baik. Kamu apa? Mbaknya? Oh. Mbak, ini tuh nggak ada nasi goreng gitu atau kayak ayam crispy gitu nggak ada ya? Mbak, sebentar. Wait, ya nggak ada lah. Ini restoran healthy, nggak ada nasi goreng. Ya tapi aku lapar banget loh Mas. Wait, ya kali kamu malam-malam makannya nasi goreng. Itu karbonya berapa, Wit? Udah gitu pakai minyak. Apalagi kita nggak tahu bumbu yang dia campurin itu apa. Dan nggak mungkin sehat buat tubuh kita. Ya tapi nih ya Mas, salad yang kamu pesan itu nggak bisa bikin aku kenyang. Wit, kamu masih mikirin kenyang, tapi kamu nggak mikirin tubuh kamu tuh kayak gimana. Wit, denger ya, makanan sehat itu investasi. Nanti kalau kamu tua, kamu nggak akan sakit, Wit. Percaya sama aku, dengerin aku. Ya udah Mbak, saya pesan juga sih salad 1 sama air mineral 1. Ada lagi? Dah, itu aja. Makasih. Misi. Sini tangannya, mau aku kasih tahu ke kamu ya. Wit, emang awal-awal itu susah banget.
Tapi lama-kelamaan bakalan terbiasa kok. Percaya sama aku, ya? Senyum kayak gitu sih, kayak terpaksa gitu. Iya. Gitu dong. Sus, tolong bantu ya Sus. Tadi saya nemuin orang ini udah pingsan Sus. Kami akan bawa pasien ke IGD. Ibu urus aja administrasinya ya. Kamu lihat, Ray. CCTV-nya udah pasang. Jadi siapapun yang masuk dan keluar dari rumah ini pasti kerekam. Ini juga udah diganti sama smart door lock. Jadi nggak bisa sembarangan masuk. Oh, jadi itu masuknya harus pakai kode dong? Iya. Mudah-mudahan setelah ini rumah kita jadi makin aman ya. Amin. Kodenya 0502. Ulang tahun kamu. Oke, Mas. Rin, aku mau mandi duluan. Atau kamu mandi duluan? Nggak apa-apa, kamu aja, Mas. Aku pengen duduk-duduk deket kolam dulu. Ya udah, aku duluan ya. Ini semua berkat Angel. Thanks, Angel. Lo benar-benar jadi Angel alias malaikat penyelamat gue hari ini. Untung ada Angel yang bantu aku ambil kalung ini. Kalau enggak, waktu Alia bilang ke Mas Lingga kalau kalung ini ada di Mas Emil, pasti Mas Lingga akan konfrontasi ke aku tadi. Tadi Mas Emil ternyata ada di perkebunan. Ngapain ya dia di sana? Apa dia lihat kalau aku pakai kalung ini? Nah, kalau dia lihat, pasti dia marah. Dan dia pasti cari tahu siapa yang ambil kalungnya. Aku harus cek keadaan Angel. Jangan sampai Mas Emil tahu kalau Angel yang ngambil kalung dari Brooklyn Studio. Arini. Hai Besti. Halo Angel. Angel, gue mau nanya, Mas Emil ada ngomong nggak sama lo atau nelpon lo gitu? Mas Emil? Enggak kok. Kenapa emang? Iya, gue takut aja Mas Emil curiga kalau lo udah ambil kalung gue di lacinya. Enggak kok, nggak nelfon gue. Dan kenapa sih lo bikin gue khawatir deh? Terus lo gak mau lanjutin cerita lo gitu soal si kalung itu? Ya gue gak bisa cerita sekarang, Jel. Ceritanya panjang banget, terus gak enak juga kalau gue ceritanya lewat telepon. Gini, besok kita ketemu ya. Yaudah, tapi janji ya besok ya. Oke, bye Jel. Bye. KTP pasien ada, Bu? Saya nggak punya, Mbak. Saya tadi tiba-tiba nemuin orang ini pingsan di depan mobil saya. Sepertinya korban begal, Mbak. Baik, kami akan urus administrasinya. Jika nanti dokter menyarankan pasien untuk dirawat inap, apakah Ibu siap menjadi penjaminnya? Saya siap, pokoknya lakukan yang terbaik. Masalah administrasi, saya yang tanggung. Baik, tanda tangan. Terima kasih ya.
Dari Alia. Malam, Lingga. Lingga udah baca chat aku. Apa kamu udah tanya sama Arini soal kalungnya? Ini fotonya aku kirim ke kamu sebagai bukti kalau kamu mau tanya Arini. Aku kirim ya. Kamu bisa lihat baik-baik. Ini kalung yang sama kan? Coba kamu tanyakan ke Arini. Alia kok ngotot banget ya? Bilang kalau kalung Arini ada di Emil. Padahal tadi aku lihat Arini pakai kalung itu. Mas, Rik. kamu udah selesai mandi ya? Udah, baru aja selesai mandi. Ya udah, kalau gitu aku mandi ya sekarang. Iya. Oke. Aku nggak mau kamu dibohongin terus-menerus. Tolong percaya sama aku, Lingga. Aku lakukan ini karena aku anggap kamu sahabat aku. Kita sudah berteman baik dari kecil. Memang mirip banget sih. Apalagi kalung ini aku beli di Jepang. Dan waktu aku beli di sana, memang tinggal satu-satunya. Pasti bakal susah cari kembarannya. Aku nggak mau kamu dibohongin terus-menerus. Tolong percaya sama aku, Lingga. Aku lakukan ini karena aku anggap kamu sahabat aku. Kita sudah berteman baik dari kecil. Memang mirip banget sih. Apalagi kalung ini aku beli di Jepang. Dan waktu aku beli di sana, memang tinggal satu-satunya. Pasti bakal susah cari kembarannya. Semoga mata dan pikiran kamu terbuka, enggak? Kalau Arini, istri yang lagi di samping kamu sekarang, orang yang kamu percaya, udah banyak sekali ngebohongin kamu. Udah jam segini, kok belum ada kabar dari Emil sama Lingga ya soal kerja perkebunan hari ini. Aku telepon Emil ya. Kok nggak aktif HP-nya? Aku telepon Lingga aja. Halo, Pak. Malam, Kak. Gimana kerjaan perkebunan hari ini? Beres? Terus pengiriman teh ke Australia sudah aman kan? Udah kok, Pak. Udah beres. Maaf, tapi Lingga pikir tadinya Emil yang udah ngabarin Papa. Syukurlah kalau begitu. Habis kamu sama Emil nggak ngasih kabar ke Papa, jadi Papa nelpon kamu. Iya, tadi juga Lingga coba hubungin Emil. Tapi HP-nya juga mati, Pak. Oh, ya sudah Papa hubungin dia besok ya. Oh iya, terima kasih ya, Ga, atas bantuan kamu di perkebunan. Baik, Pak. Salam buat Arini ya. Kenapa? Barusan Papa telepon Emil. Mau tanya soal pekerjaan di perkebunan tadi ya. Tapi HP-nya Emil nggak aktif, Ma. Tumben loh. Mungkin ini kali, biasa Emil kan suka lupa ngecharge handphonenya. Mungkin lowbat, terus dia lagi sibuk, belum sempat ngecharge. Gini deh, besok Mama coba cek Emil ke apartemennya ya. Udah Papa nggak usah khawatir. Sekarang udah malam nih Pak. Tidurlah ya. Udah jangan banyak pikiran. Dah kamar Papa ya. Iya.